Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Cynthia Kurnia Putri, BP 190107-2011 dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan mengenai sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Yang pertama yaitu kegiatan yang dibutuhkan oleh manajemen. Dalam perusahaan manufaktur, pembayaran kepada karyawan biasanya dibagi menjadi dua golongan, yaitu gaji dan upah. Gaji pada umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer, sedangkan upah umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana atau buruh. Selanjutnya, informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Yang pertama, jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Yang kedua, jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Yang ketiga, jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. Dan yang keempat yaitu rincian unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi yang terdapat pada sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Yang pertama, fungsi kepegawaian. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, serta pemberhentian karyawan. Fungsi yang kedua, fungsi pencatat waktu. Fungsi ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan catatan waktu hadir karyawan perusahaan. Sistem pengendalian intern yang baik menyarankan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasional atau fungsi pembuat daftar gaji. Fungsi ini di bawah Departemen Personalia dan Umum. Yang ketiga yaitu fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan setiap jangka waktu pembayaran gaji. Daftar gaji diserahkan kepada fungsi pembuat daftar gaji, kepada fungsi akuntansi guna pembuatan bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar pembayaran gaji kepada karyawan. Yang keempat yaitu fungsi akuntansi. Dalam sistem akuntansi penggajian, fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji karyawan. Fungsi akuntansi ini berada di tangan bagian utang, bagian kartu biaya, dan juga bagian jurnal. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran yang menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah setiap karyawan, untuk selanjutnya dibagikan kepada karyawan yang berhak. Selanjutnya yaitu jaringan dan prosedur pada sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Yang pertama, pada sistem penggajian. Prosedur yang pertama yaitu prosedur pencatatan waktu hadir. Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan oleh fungsi pencatat waktu dengan menggunakan daftar hadir pada pintu masuk kantor administrasi. Pencatatan waktu hadir dapat pula menggunakan daftar hadir biasa, yang harus karyawan menandatanganinya setiap hadir dan pulang dari perusahaan, atau dapat menggunakan kartu hadir yang diisi secara otomatis dengan menggunakan mesin pencatat waktu, atau time recorder machine. Bagi karyawan yang digaji bulanan, daftar hadir digunakan untuk menentukan apakah karyawan mendapat gaji penuh atau harus dipotong akibat ketidakhadiran karyawan. Daftar hadir ini juga digunakan untuk menentukan apakah karyawan bekerja di perusahaan dalam jam biasa atau jam lembur, sehingga dapat digunakan untuk menentukan apakah karyawan akan menerima gaji saja atau menerima tunjangan lembur. Prosedur yang kedua yaitu prosedur pembuatan daftar gaji. Dalam prosedur ini, fungsi pembuat daftar gaji membuat daftar gaji karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji bulan sebelumnya, dan daftar hadir.
Jika karyawan melebihi penghasilan tidak kena pajak, informasi mengenai potongan PPh pasal 21 atau pajak penghasilan dihitung oleh fungsi pembuat daftar gaji atas data yang tercantum dalam kartu penghasilan karyawan. Potongan PPh pasal 21 ini dicantumkan dalam daftar gaji karyawan tersebut. Prosedur yang ketiga, prosedur distribusi biaya gaji. Dalam prosedur distribusi gaji dan upah, biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen-departemen yang memiliki manfaat tenaga kerja. Distribusi biasa tenaga kerja ini dimaksudkan untuk pengawasan biaya dan penghitungan harga pokok produk. Prosedur yang keempat yaitu pembuatan bukti kas keluar. Dalam pembuatan bukti kas keluar dibuat oleh fungsi akuntansi yang diberikan kepada fungsi pembayar gaji dan upah sebagai dasar untuk pembayaran gaji karyawan. Bukti kas keluar harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Dan yang terakhir yaitu prosedur pembayaran gaji. Prosedur pembayaran gaji melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji. Fungsi keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan memasukkan ke dalam amplop gaji. Jika jumlah karyawan perusahaan banyak, pembagian amplop gaji dan upah biasanya dilakukan oleh juru bayar atau paymaster. Pembayaran gaji dan upah dapat dilakukan dengan membagikan cek gaji dan upah kepada karyawan. Yang kedua yaitu jaringan prosedur sistem akuntansi pengupahan. Yang pertama, prosedur pencatatan waktu hadir. Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan untuk menentukan upah karyawan. Daftar hadir digunakan untuk menentukan apakah karyawan dapat memperoleh upah penuh atau harus dipotong akibat ketidakhadiran mereka. Daftar hadir ini juga digunakan untuk menentukan apakah karyawan bekerja di perusahaan dalam jam biasa atau jam lembur atau overtime, sehingga dapat digunakan untuk menentukan apakah karyawan akan menerima upah saja atau menerima tunjangan lembur juga. Yang kedua, prosedur pencatatan waktu kerja. Dalam perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan, pencatatan waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang bekerja di bagian produksi untuk keperluan distribusi upah karyawan kepada produk yang menikmati jasa karyawan mereka. Misalnya, seorang karyawan pabrik hadir di perusahaan selama 7 jam dalam satu hari kerja. Jumlah jam hadir tersebut dirinci menjadi waktu kerja dalam tiap-tiap pesanan yang dikerjakan. Dengan demikian, waktu kerja ini dipakai sebagai dasar pembebanan biaya tenaga kerja langsung kepada produk yang diproduksi. Yang ketiga, prosedur pembuatan daftar upah. Dalam prosedur ini, bagian gaji dan upah membentuk daftar upah karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar upah ini adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar upah, daftar hadir, serta waktu kerja. Jika upah karyawan melebihi penghasilan tidak kena pajak, informasi mengenai potongan PPh pasal 21 atau pajak penghasilan dihitung oleh bagian gaji dan upah atas dasar data yang tercantum dalam kartu penghasilan karyawan. Potongan PPh 21 ini dicantumkan dalam daftar gaji dan upah karyawan tersebut. Yang keempat yaitu prosedur distribusi biaya upah. Dalam prosedur distribusi upah, biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja. Distribusi biaya tenaga kerja ini dimaksudkan untuk pengawasan biaya dan perhitungan harga pokok produk. Yang kelima, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Dalam prosedur pembuatan bukti kas keluar, dibuat oleh fungsi akuntansi yang diberikan kepada fungsi pembayar gaji dan upah sebagai dasar untuk pembayaran upah karyawan. Bukti kas keluar harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Dan prosedur yang terakhir yaitu prosedur pembayaran upah. Prosedur pembayaran upah melibatkan bagian utang dan bagian kasa. Bagian utang membuat surat perintah pengeluaran kas kepada bagian kasa untuk menulis cek guna pembayaran upah. Bagian kasa kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan memasukkan ke dalam amplop upah. Jika jumlah karyawan perusahaan banyak, pembagian amplop udah biasanya dilakukan oleh juru bayar atau paymaster. Pembayaran upah dapat dilakukan dengan membagikan gaji dan upah berupa cek kepada karyawan. Selanjutnya, dokumen-dokumen yang digunakan pada sistem akuntansi penggajian dan pengupahan.
Yang pertama, dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Tembusan dari dokumen-dokumen ini dikirimkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk kepentingan pembuatan daftar gaji dan upah. Yang kedua yaitu kartu jam hadir. Kartu jam hadir ini merupakan dokumen yang digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan daftar hadir ini dapat berupa daftar hadir biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi melalui finger scan atau mesin pencatat waktu. Yang ketiga, kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang digunakan tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. Dokumen ini diisi oleh mandor pabrik yang diserahkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk kemudian dibandingkan dengan kartu jam hadir sebelum digunakan untuk distribusi biaya upah langsung kepada setiap jenis produk atau pesanan. Yang keempat, daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan, dikurangi potongan berupa pajak penghasilan atau PPh 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan gaji dan upah. Perusahaan yang mendasar pesanan, rekap daftar gaji dan upah digunakan untuk membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan produk kepada pesanan yang bersangkutan. Distribusi biaya tenaga kerja ini dilakukan langsung oleh fungsi akuntansi biaya. Yang selanjutnya, surat pernyataan gaji dan upah. Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah. Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima karyawan beserta potongan yang menjadi bebannya. Yang selanjutnya, amplop gaji dan upah. Amplop ini digunakan sebagai alat untuk memberikan gaji dan upah kepada karyawan, di mana di bagian sampul terdapat informasi mengenai nama karyawan, nomor identifikasi karyawan, dan jumlah gaji yang diterima. Jika distribusi gaji dilakukan melalui rekening karyawan, maka tidak perlu amplop gaji dan upah, namun akan diberikan rincian gaji dan upah kepada karyawan sebesar yang diperolehnya. Dan yang terakhir yaitu bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran sejumlah uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah. Yang selanjutnya yaitu catatan akuntansi yang digunakan pada sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Yang pertama, jurnal umum. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja langsung ke dalam setiap departemen dalam perusahaan. Yang kedua, kartu harga pokok. Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan oleh pesanan tertentu. Yang ketiga, kartu biaya. Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen dalam perusahaan. Sumber informasi untuk pencatatan dalam kartu biaya ini adalah bukti memorial. Yang keempat, kartu penghasilan karyawan. Kartu penghasilan karyawan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongan yang diterima oleh setiap karyawan. Kartu ini juga sebagai tanda terima gaji dan upah karyawan dengan cara membubuhkan tanda tangan. Setiap karyawan hanya mengetahui jumlah gaji dan upah yang diperolehnya sendiri. Dengan demikian, kerahasiaan penghasilan karyawan lain akan terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandri Irawan Putra, BP 160-107-1004. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, yaitu Cynthia, mengenai unsur pengendalian intern sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Yang pertama yaitu unsur organisasi. Unsur organisasi terdiri dari dua buah unsur. Yang pertama yaitu fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi keuangan. Yang kedua, fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Dan yang keduanya yaitu sistem operasi.
Sistem operasi yang pertamanya, setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama. Yang kedua, setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji dan upah, tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan direktur keuangan. Yang ketiga, setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji dan upah yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Yang keempat, kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu. Yang kelima, perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan. Yang keenam, daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Yang ketujuh, bukti kas keluar dan pembayaran gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Yang ketiga yaitu praktik sehat. Yang pertamanya, kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. Yang ketiga, pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran. Yang keempat, penghitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Yang kelima, catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Nah, selanjutnya yaitu bagan alir dokumen sistem penggajian, di mana ada 6 organisasi atau departemen yang terlibat dalam hal penggajian ini, yaitu yang pertama, bagian pencatat waktu, yang kedua, bagian gaji dan upah, yang ketiga, bagian utang, yang keempat, bagian kasa, yang kelima, bagian jurnal, yang keenam, bagian kartu biaya. Yang pertama-tama dimulai dari bagian pencatat waktu. Mencatat jam hadir karyawan pada kartu jam hadir dan juga membuatkan daftar hadir karyawan, yakni kartu daftar hadir karyawan. Kedua kartu ini dikirimkan ke bagian gaji dan upah. Bagian gaji dan upah menerima kartu jam hadir dan daftar hadir karyawan dari bagian pencatat waktu. Kedua kartu ini diarsip permanen sesuai tanggalnya. Setelah itu, bagian gaji dan upah membuatkan daftar gaji serta melakukan rekap gaji dengan menerbitkan 1 lembar surat pernyataan gaji atau SPG, 2 lembar rekap daftar gaji atau RDG, dan 2 lembar daftar gaji atau DG. Daftar gaji tersebut diinput dan dicatat pada sebuah kartu penghasilan karyawan dan dikirimkan ke bagian hutang. Berdasarkan dokumen yang diterima dari bagian gaji dan upah, bagian hutang kemudian membuatkan dokumen bukti kas keluar sebanyak 3 rangkap, yang mana bukti kas keluar akan diinput dan dicatat pada register bukti kas keluar. Untuk dokumen rekap daftar gaji rangkap 1 dan dokumen bukti kas keluar rangkap 2 dikirimkan ke bagian jurnal, sedangkan dokumen lainnya dikirimkan ke bagian kasa. Berdasarkan dokumen rekap daftar gaji rangkap 1 dan dokumen bukti kas keluar rangkap 2 diterima dari bagian hutang, bagian jurnal membuatkan bukti memorial dan mencatatnya pada jurnal umum. Setelah itu, semua dokumen dikirimkan ke kartu biaya. Berdasarkan dokumen yang diterima dari bagian hutang, bagian kasa mengisikan cek serta meminta otorisasi pihak yang berwenang, kemudian mencairkan langsung cek tersebut ke bank. Dan juga bagian kasa yang langsung membayarkan gaji kepada karyawan yang bersangkutan dengan melampirkan surat pernyataan gaji. Berdasarkan dokumen yang diterima dari bagian jurnal, bagian kartu biaya mencatat bukti memorial pada kartu biaya. Dan semua dokumen yang diterima diarsipkan permanen sesuai nomor.
Berdasarkan dokumen yang diterima sebelumnya, untuk dokumen bukti kas keluar rangkap 1, dokumen daftar gaji rangkap 1, dan dokumen rekap daftar gaji rangkap 2 dikirimkan ke bagian hutang kembali. Sedangkan dokumen bukti kas keluar rangkap 3, dokumen daftar gaji rangkap 2, dan kartu penghasilan karyawan dikirimkan ke bagian gaji dan upah. Berdasarkan dokumen yang diterima dari bagian kasa, bagian hutang menerima dokumen bukti kas keluar rangkap 1, dokumen daftar gaji rangkap 1, dan dokumen rekap daftar gaji rangkap 2, kemudian mencatatkan nomor cek pada register bukti kas keluar, baru dikirimkan ke bagian jurnal. Setelah menerima dokumen dari bagian kasa, untuk kartu penghasilan karyawan diarsip permanen berdasarkan abjad. Sedangkan dokumen bukti kas keluar rangkap 3 dan dokumen daftar gaji rangkap 2 diarsip permanen berdasarkan tanggal. Setelah menerima dokumen dari bagian hutang, untuk dokumen bukti kas keluar rangkap 1 dicatat pada register cek, kemudian semua dokumen yang diterima tersebut diarsip secara permanen berdasarkan nomor. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas pada bagian alir dokumen sistem pengupahan pada bagian pencatat waktu dan bagian di bawah Departemen Produksi serta bagian gaji dan upah. Pertama kita mulai dari bagian pencatat waktu, yaitu yang dimulai untuk hal yang pertama yang dilakukan yaitu mencatat jam hadir. Jam hadir dicatat untuk menerbitkan kartu jam hadir serta memuat daftar hadir karyawan. Yang kedua pada bagian di bawah Departemen Produksi yaitu untuk mencatat jam kerja serta menerbitkan kartu jam kerja dan membuat daftar jam kerja karyawan. Yang selanjutnya, daftar hadir karyawan dan daftar jam kerja akan dikirimkan kepada bagian gaji dan upah. Kedua surat tersebut atau kedua bukti daftar hadir dan daftar jam kerja karyawan akan dibandingkan untuk membuat daftar upah dan membuat rekap daftar upah dan surat pernyataan upah berupa SPU, RDU, dan daftar upah 1. Selanjutnya akan diterbitkannya kartu penghasilan karyawan. Kartu penghasilan karyawan ini akan dicatat dalam bukti kas keluar. Yang selanjutnya kita lanjut kepada bagian utang. Kartu-kartu yang telah diterbitkan berupa daftar gaji dan sebagainya akan dibuatkan bentuk bukti kas keluarnya yang akan diregister berupa bukti kas keluar yang nantinya digunakan untuk mencatat nomor cek pada register bukti kas keluar. Selanjutnya kita lanjut kepada bagian kasa. Kartu-kartu berupa daftar upah, bukti kas keluar, dan lain sebagainya digunakan untuk mengisi cek dan memintakan. Selanjutnya akan diisi cek dan meminta tanda tangan atas cek tersebut serta menguangkan cek ke bank dan memasukkan uang ke amplop upah, lalu membayarkan upah kepada karyawan dan meminta tanda tangan atas kartu penghasilan karyawan sebagai bukti bahwa upah telah dibayarkan serta membubuhkan cap lunas pada bukti dan dokumen pendukungnya. Selanjutnya bukti-bukti kas keluar tersebut akan dimasukkan ke dalam amplop upah bersama dengan pemasukan uang dan upah. Selanjutnya kita akan bahas pada bagian jurnal dan bagian kartu biaya. Bukti-bukti yang telah dibuat berupa BKK dan RDU selanjutnya yaitu dilakukan pembuatan bukti memorial. Bukti memorial dari BKK dan RDU berupa jurnal umum yang akan digunakan untuk register cek dan barulah dilakukan penyelesaian. Pada bagian kartu biaya ada dua bukti memorial yaitu kartu biaya dan kartu harga pokok produk. Selanjutnya kita lanjut pada sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Pengolahan data elektronik ini dilakukan secara online menggunakan komputer. Di sini ada beberapa pokok bagian pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu bagian kepegawaian, bagian pencatatan waktu, bagian di bawah Departemen Produksi, bagian gaji dan upah, bagian grup pengawas, serta konversi data. Yang pertama kita akan bahas bagian kepegawaian.
yaitu dimulai dengan membuat surat keputusan perubahan data karyawan. Yang kedua itu pada bagian pencatatan waktu, yaitu dimulai dengan membuat mencatat jam hadir karyawan yang akan dikirimkan nanti kepada bagian gaji dan upah. Yang ketiga yaitu bagian di bawah departemen produksi yang dimulai dengan mencatat jam kerja karyawan untuk menerbitkan kartu jam kerja. Kedua, bukti pada bagian pencatatan waktu dan di bawah departemen produksi berupa kartu jam hadir dan kartu jam kerja karyawan akan dikirimkan kepada bagian gaji dan upah. Yang akan selanjutnya dilakukan yaitu membandingkan dan membuat BTF yang akan dihasilkan beberapa bukti nantinya. Pada bagian gaji dan upah ada beberapa bukti yaitu KJK, KJH, dan BTF. Selanjutnya kita lanjut kepada grup pengawas. Bukti-bukti yang telah diterbitkan selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan logback total. Surat keputusan perubahan data karyawan yang akan nantinya dilakukan serta akan diterbitkannya beberapa bukti lain, contohnya kontrol total, RC, RBKK, SPGU, daftar gaji dan upah, serta cek. Selanjutnya kita masuk kepada bagian konversi data. Pada bagian ini, bukti-bukti yang telah diterbitkan tersebut berupa arsip transaksi gaji dan upah karyawan, serta surat keputusan perubahan data karyawan berupa arsip perubahan data karyawan. Selanjutnya, konversi data akan melakukan pengolahan data arsip perubahan data karyawan, arsip transaksi gaji karyawan tersebut dengan menggunakan positif. Kemudian tersebut akan menghasilkan arsip induk karyawan, arsip transaksi gaji karyawan yang valid. Kemudian transaksi data akan melakukan pengolahan data dari arsip induk karyawan, arsip induk biaya, arsip induk utang, arsip induk harga pokok, dan arsip induk penghasilan karyawan dengan menggunakan print dan update yang menghasilkan register bukti kas keluar, daftar gaji dan upah, surat pemberian gantung gaji, arsip induk piutang, penyimpangan dan kontrol totals, arsip induk utang yang telah update, arsip induk penghasilan karyawan update, arsip induk harga pokok produk yang update. Untuk register kertas keluar, pengetahuan upah dan penyimpanan kontrol total akan dikirimkan kepada grup pengawas. Selanjutnya, operator komputer akan mengolah data arsip induk utang yang update dengan menggunakan program baca dan sortasi, akan menghasilkan arsip bukti kas keluar yang akan dibayar oleh kontak total. Kemudian operator komputer akan menghasilkan bukti kas keluar untuk dibuatkan cek, register cek, dan kontrol totals dan menghasilkan arsip induk utang yang terupdate. Kemudian cek dari total akan dikirimkan ke grup pengawas. Grup pengawas telah menerima cek dari gaji dan upah, register bukti kas keluar, register cek, dan karyawan total. Dari data dan operator komputer selanjutnya cek daftar gaji, cek penyataan gaji yang upah, dan register cek akan dikirimkan dari grup pengawas ke bagian kasa. Untuk melakukan kontrol total akan digabungkan ke dalam logdos kontrol total. Materi selanjutnya yaitu distribusi beban gaji dan upah. Distribusi beban gaji dan upah ditunjukkan untuk menghasilkan laporan tenaga kerja untuk sejenisnya seperti gaji dan upah, tunjangan makan, tunjangan umum, dan beban kesejahteraan karyawan. Distribusi beban gaji dan upah biasanya dilakukan dengan metode berikut. Yang pertama, metode rekening berkolom. Berikut metode distribusi gaji dan upah dengan metode rekening berkolom. Rekap daftar gaji dan upah akan dicatat oleh jurnal umum. Kemudian dicatat dengan rekening biaya tenaga bekerja berkolom. Rekening berkolom sebagai distribusi gaji dan upah. Kemudian rekening kerja berkolom akan dibuat oleh laporan biaya tenaga kerja dalam departemen.
Yang ketiga, metode summary strip atau tiket tunggal. Distribusi metode summary strip tiket tunggal terdapat dua macam, yaitu biaya tenaga kerja langsung dengan menggunakan biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang pertama, metode summary strip langsung. Pada waktu jam kerja tenaga kerja langsung akan dilaksanakan presentasi menurut nomor urut produksi. Kemudian jam kerja yang telah disertasi akan disimpan sementara oleh dengan nomor urut. Setelah itu kartu tersebut dikeluarkan jika telah disertasi sesuai produk. Yang kedua, metode summary strip yang biaya tenaga kerja tidak langsung. Pada kartu jam kerja tidak langsung akan dilaksanakan sortasi menurut departemen. Kemudian kartu jam kerja yang telah disertasi akan diringkas dan menjadi summary strip. Summary strip ini berfungsi sebagai laporan biaya tenaga kerja per departemen. Yang terakhir adalah metode dengan distribusi komputer. Metode distribusi komputer yang timbul dari transaksi upah penggajian dengan menggunakan komputer yang dilakukan dengan memberi kode transaksi sebagai berikut. Kerangka kode rekening biaya, contohnya angka 1 dan 2 digunakan untuk menggunakan klasifikasikan jenis biaya tenaga kerja. 3, 4, 5, 6 digunakan untuk pusat pertanggungjawaban yang dibagi menurut hierarki manajemen. Yang nomor 7, 8 jenis produk yang akan dihasilkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you next time.